Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di video saya. Saya Jonathan Rex Andreas dan saya mahasiswa dari STMIK Palangkaraya. Saat ini saya akan melakukan video tutorial Kotik Meter yang kali ini video saya akan menjadi uh, nilai UTS saya dan tutorial Kotik Meter kali ini adalah kita akan membuat uh, sebuah aplikasi form, saya ulang, form, dan nanti itu kita akan menggunakan layout, ada menggunakan layout, lalu nanti itu ada menggunakan DML model seperti video sebelumnya, konfigurasi juga dengan database untuk bisa menampilkan data nanti. Nah, jadi kita itu akan membuat aplikasi form menggunakan layout yang sudah disediakan oleh dosen saya, yaitu Bapak Erpan. Lalu juga kita akan menggunakan DML model untuk bisa melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Tapi di sini kita akan uh, create, lalu dan read-nya aja. Kita akan membuat untuk insert data dan juga read datanya saja. Nah, itu. Oke, jadi ada tiga video materi, yaitu ada video materi 31, video materi 32, dan 33 dari eh, dosen saya. Nah, untuk yang pertama, itu dari materi yang ke-31 adalah kita, yang pertama adalah mengunduh dan mengekstrak code igniter baru. Nah, nanti di deskripsi video saya akan taruhkan lagi code igniter saya. Mungkin saja saya tidak menaruh code igniter versi min saya. Nanti ada saya berikan di link Google Drive saya. Jadi apa-apa saja yang keperluan yang dibutuhkan untuk menjalankan tutorial ini di nanti saya letakkan di Google Drive saya yang untuk dibagikan. Nah, jadi kita akan mengunduh dan mengekstrak code igniter baru dengan nama foldernya app news. Jadi namanya itu app news. Nah, diletakkan pada folder www ini untuk Laragon atau htdocs. Oke, itu yang pertama. Kita pertama mengekstrak code igniter baru. Nah, eh, bukan ini ya. Ekstrak all lalu ditaruh di Laragon. Kalau untuk sum itu baru kalian taruh di htdoc, tapi kalau Laragon kalian taruhnya di www. Oke, dengan namanya tadi news. Oh, enggak. Biarkan aja dulu dia jadi www seperti ini. Nanti kita ganti namanya jadi news app. Oke, dia selalu terbuka, baru biarkan aja. Ditutup aja ini, lalu kita pergi ke Laragonnya tadi. Laragon www. Kita cari namanya, harusnya jadi Kotik Meter ya. Nah ini ya. Nah, Kotik Meter 4.4.5 kita ubah aja jadi tadi namanya App News. Oke. Nah, App News ya. Nah, lalu selanjutnya kita mengunduh layout. Nah, kita unduh layout, lalu nanti kita ganti ekstensinya dan ditaruh di dalam app views, lalu juga dengan style CSS, lalu nanti ditaruhnya dalam public asset CSS. Ups. Uh,
Oke, saya balik ke download. Saya cari dulu. Rasanya ini. Download zip. Oh, bukan yang ini. Dia itu. Oh ya, ini dia. Oke, saya ekstrak dulu. Ditaruh lagi ke Laragon. Laragon. Taruh di www. Oke, namanya tadi itu. Oh, oh, dia dalam bentuk file ya. Ups. Style dan layout ininya. Oleh dia nggak ada foldernya jadi dia no. Oke, nggak apa-apa. Kita ubah aja dulu ekstensinya. Nah, kalau misalnya eh, kalian mau mengubahnya secara folder gini, dia itu kalau tidak salah dia bisa lewat properti ini. Nah, lewat properti seperti ini bisa kalian hapus, bisa kalian ganti lewat seperti itu, atau kalian ganti aja dia eh, di Visual Studio Code-nya. Tapi sebentar ya. Bukan detail. Biasanya ada caranya. Tapi kalau terlalu lama, mendingan kita aja. Hmm. Ya memang kalau untuk anu itu, ya kalau misalnya mungkin saya nggak bisa untuk eh, menjelaskan, tapi kalian coba aja cari di internet untuk bisa untuk bisa menampilkan ekstensi dari sebuah file ini gitu. Soalnya kalau dia nggak kelihatan anunya belakangnya apa gitu, ya nanti uh, nggak bakal terganti-ganti ekstensinya apa. Oke, tadi untuk CSS ditaruh di publik dan kita uh, buat namanya asset folder. Oke, asset tadi CSS ya. Oh ya, CSS. CSS copy. Maksudnya paste, bukan copy. Oke, kita balik. Lalu kita cut, bukan adminer, cut layout. Layout, add news. Lalu kita taruh di app, di views. Oke, aha. Lalu langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi dasar di app config. Kita masuk ke app config, ke file app php. Nah, yang kita ganti adalah base URL, default local, app time zone. Untuk ini kita masuk ke uh, Visual Studio Code. Oke, masuk Visual Studio Code. Nah, kita anu aja open folder aja sudah langsung open folder untuk app news. Lara share www. Nah, app news kita buka semua. Oke, kita masuk ke app, langsung masuk config, masuk ke file app php. Nah, ini dia. Base URL ini kita harus masuk dulu. Ingat, aktifkan Laragon kalian. Masuk ke web. Nah, kita masuk ke app news. Kita cari app news, app news. Nah, ini ya, app news. Masuk publik. Nah, copy. Nah, lock. Sampai sini aja. Aduh, kelewatan. Nah, oh, HTTP-nya juga ya. Oke, pokoknya semua yang ada di dalam
di dalam ini, yang ada di dalam tanda petik ini kalian lock semua, lalu kalian paste sampai publiknya ini. Oke, lalu habis itu mana ya? Kita apa ya? Base URL, default local dan uptime zone. Default lokalnya kita ganti dari IN jadi ID. Nah, time zone-nya jadi Asia Jakarta. Aduh, kayaknya kelewatan deh. Uptime zone UTC jadi Asia Jakarta. Oke, save. Nah, setelah itu, kita konfigurasi lagi untuk routing PHP-nya. Kita buat auto root-nya jadi true balik. Oke, kita masuk ke routing. Nah, cari auto root. Auto root. Auto root. Nah, ini ya di line 91. Jadi true. Oke. Sudah save. Nah, lalu lakukan konfigurasi dasar melalui app config roots php, matikan semua root. Nah, tapi untuk yang ini kalau sesuai dengan materi dari dosen saya ini tidak perlu dimatikan, dibiarkan aja seperti ini. Nah, dibiarkan aja seperti ini, tidak perlu dimatikan. Oke. Lalu ubah environment jadi development pada file public index PHP. Nah, sebelumnya kan kita mengubah apa itu? Mengubah anu kan di INV ini kan. Nah, mengubahnya dari environment jadi production, sorry, dari production jadi development itu kan dia di sini di INV ini. Nah, tapi sekarang kita membuatnya dari public index. Nah, kita cari dia di mana dia ini. Nah, ininya di line 47. If define if false define environment value env. Nah, value-nya env, key-nya ci environment, production jadi development. Nah, oke, set, sudah selesai. Nah, ini. Nah, sekarang kita melakukan spesifikasi aplikasi. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi dasar untuk semuanya. Jadi kita tutup aja semua ini. INV-nya tidak perlu, tapi kalau misalnya kalian mau tetap mengubahnya jadi titik INV, lalu ubah di sini juga jadi development, itu bisa. Tapi karena di sini semuanya masih dalam bentuk komentar, jadi INV ini masihlah uh, tidak berfungsi karena semuanya komentar aja, bukan uh, kode aktif gitu. Oke, kita tutup aja ini semua, sudah selesai. Nah, lalu kita masuk ke controller. Nah, masuk controller home. Nah, yang pertama adalah kita kan menggunakan layout PHP. Nah, halaman statis yang terdiri dari home ke index, home ke about, home publisher. Nah, lalu halaman dinamisnya terdiri dari news read ke tanda tanya. Tanda tanya ini maksudnya adalah kan uh, misalnya kita melihat uh, daftar daftar misalnya daftar tempat wisata. Nah, misalnya kita klik salah satu dari tempat wisata tersebut, itu akan menjelaskan detailnya. Makanya di sini ditulis news detail. Nah, lalu ada news create, lalu ada news insert. Nah, oke. Nah, ini contoh view layoutnya. Lalu setelah itu ini CSS-nya, ini CSS untuk layoutnya itu. Nah, sekarang kita buat section render sectionnya. Gitu. Nah, oh ya, tapi yang tadi itu kan home ke index. Oh, tapi ini sudah pas ya. Tapi untuk pertama coba kita panggil dulu untuk view layoutnya. Apakah bisa terpanggil view layout? Oke.
Kita coba panggil layoutnya, karena itulah menjadi anunya. View layout, di views kan, layout PHP. Sebentar ya. Ups. Hmm, indeks juga bukan. Sebentar ya. Oh, sebentar, sebentar. Oh iya, sudah, karena dia sudah ada di dalam sini, sudah di sini dia. Karena kan di home-nya sudah view return view-nya kan layout, jadi dia memang sudah di sini, sudah ada di indeksnya ini aja. Tidak lagi memunculkan uh, welcome message-nya lagi. Tidak lagi welcome message, tapi layout PHP. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang nah, kita merender section. Seperti yang waktu itu kita buat section dan render section. Nah, kita pisahkan artikel yang ada di dalam layout tadi itu, yang di sini. Oh, bukan, maksudnya di sini kan di views di layout PHP ini. Nah, kita ambil artikel. Nah, artikel ini kita ambil load. Nah, sampai penutup artikelnya itu aja. Nah, kita cut. Nah, lalu di sini tulis, kita tuliskan echo this render section content. Oke, kita langsung saja tulis echo this render section content, tutup this render section ininya. Oke, save. Nah, lalu kita buka baru. Nah, oke. Nah, di sini kita buatnya untuk pemanggilan sectionnya ini, dipanggil sectionnya. Pertama PHP oke, echo this extend, bukan extends ya, extend. Nah, layout. Lalu, nah di bawahnya, nah ini untuk pemulaian section PHP echo this, aduh, thisnya salah, this section content. Oke, nah lalu di sininya barulah PHP echo, loh, kurang anu, PHP echo this bukan section n kalau nggak salah. Nanti saya lihat di anunya. Oh, n section, bukan section n ya. Berarti pas saja yang awal. Nah, kayak gini. Nah, kita tadi pisahkan artikelnya. Kita nanti taruh di view, di folder views ini, tapi dengan nama index PHP. Nah, lalu panggil extend untuk layoutnya.
Nah, panggil extend untuk layout dari uh, file index PHP-nya. Nah, kita buat sectionnya ini tadi, kita buat section untuk ini, lalu tambahkan pemanggilan render section pada layout PHP. Nah, ini sudah kita taruh juga render section tadi di layout PHP-nya. Nah, ini ya, echo this render section content. Nah, benar. Lalu di sininya tadi kita ganti jadi end section, bukan section end section. Oke. Oh ya, ininya oke. Nah, lalu nah, kita simpan di folder views. Ingat, dilihat-lihat di mana foldernya ditaruh. Nah, di folder views, lalu itu pasti di index. Nah, oke, save sudah. Nah, eh bukan maksudnya. Nah, ini untuk ini yang kalian lihat ini yang ada segala garis-garis kuning ini itu nggak apa-apa. Itu bukanlah error. Kalau error dia nanti nggak bakal jalan. Tapi ini bukanlah error. Ini cuma kayak sebuah peringatan ringan gitu. Misalnya eh, kode ini eh, sudah merupakan kode yang lama atau sejenisnya gitu. Tapi itu bukanlah peringatan yang bisa membuat eh, apa itu kode ini tidak jalan. Itu tidak. Oke, kita coba lihat di anunya apakah bisa. Oh iya, oke. Jadi eh, kita ini tidak lagi memanggil layout di controllernya, tapi yang kita panggil adalah index. Index. Kalian pasti mikir kalau nanti panggil index bukannya cuma artikelnya aja. Oh tidak, justru yang terpanggil nanti semua karena ada extend ini, echo extend layout. Jadi nanti dia yang dipanggil itu memang lah view-nya index, tapi nanti ada ekstensinya lagi di layoutnya ini. Oke, kita coba lihat. Hmm, masih sama. Sebentar ya. View ini index. Render section. Echo this extend layout. Sebentar. Mungkin ada saya kelewatan. Oke, PHP echo layout ini. Dia home-nya tetap index, betul. Ini juga namanya index. Hmm, aduh, this section content dia namanya layoutnya content, this section content. Oke, lalunya di bawah artikelnya. Sebentar ya. Hmm, PHP echo. Oh, ininya mungkin. Ah, iya, itu dia. Jadi karena ketinggalan tulisan PHP echo-nya, PHP-nya, jadi dia tidak menganggap itu tuh eh, bahasa pemrograman PHP. Oke, nah jadi sudah tertampilkan ini yang tadi, yang
yang sama juga sebelum dia jadi section baru. Oke, lalu kita lanjut selanjutnya. Kita ubah. Nah, ya ini tadi ubah controllernya itu untuk yang dipanggil itu adalah ke indeksnya, bukan lagi ke file layoutnya. Oke. Nah, sekarang kita menerapkan view partials. Nah, kita pisahkan block aside dari view layout menjadi view baru dengan nama sidebar. Nah, yang ini, yang block aside ini yang untuk kayak gini nih. Nah, nah, kita block semuanya ini, kita block, lalu kita buat anunya, kita buat dia dengan nama view sidebar. Tadi di mana ini layout, nah ini aside-nya ini. Nah, kita sampai aside-nya itu UL-nya. Oh ya, sampai aside-nya. Control X. Nah, lalu di sini nah, kita tulis PHP co this sidebar. Eh, sidebar ya. Include bukan sidebar, include sidebar. Oke, tutup PHP-nya. Save. Oke, lalu kita anunya, nah, kita copy. Nah, lalu di dalamnya ini, nah, ini kan tadi sudah loh, kita eh, sudah pisahkan, kita buat anunya, kita pisahkan di file baru, kita nanti save dengan nama sidebar view-nya dalam bentuk PHP, lalu tambahkan pemanggilan metode include sidebar tadi. Ini kita save, Ctrl S, save. Nah, di dalam views, kita ubah ini dari ekstensi file dari HTML jadi PHP. Nah, lalu ubah namanya jadi sidebar. Oke, sidebar PHP. Nah, lalu setelahnya adalah kita membuat menunya, menyesuaikan menunya. Kita buat dia punya apa itu? Misalnya ini. Nah, kita ubah dari beranda jadi home, profilnya jadi about, jadi ada publisher. Pokoknya kita ubah sesuai ini, labelnya ini, dan nanti dia akan menampilkan isinya nanti itu sesuai apa yang dari diisinya. Nah, ini kan anunya nanti home itu dia akan memanggil metode index ke home-nya dengan label home. Ini label home. Jadi uh, ini adalah nanti kelas home memanggil uh, function index. Nah, lalu dengan labelnya ini home. Nah, ini home kan, home dia. Lalu label about untuk memanggil metode about dari kelas home dan publisher untuk memanggil metode publisher. Nah, oke, pertama kita buat dulu, kita sesuaikan, kita buat jadi pakai PHP anchor, pakai metode anchor dia. Kita hapus saja ini anunya. Nah, PHP echo anchor. Nah, PHP echo anchor home index home. Nah, tapi kita anu dulu gini. Nah, oke. Nah, kita lock aja dulu supaya dia bisa di copy seperti ini. Nah, paste, jadi kalian bisa cepat, tidak perlu terlalu lama. Oh, ininya masnya. Oke. Oke, terus copy. Nah, tapi tadi kan dia sampai new script. Nah, jadi ini dia ada home index, home about, home publisher, lalu ada news read, news create. Nah, ini berarti ada 5, sedangkan di sini ada 4. Kita tambah aja satu lagi. Nah, dari link itu
Di sini kita taruh dia memanggil URI-nya apa, URI yang apa. Pertama adalah home index. Home index dengan labelnya, title-nya apa? Home. Nah, lalu di sini home lagi, tapi about. Nah, about dengan title-nya about juga. Lalu di sini home, sorry, hanya dulu ketiknya home publisher, home publisher, lalu dengan namanya title-nya publisher. Oke. Lalu di sini tadi adalah news read dengan labelnya read news, lalu news create dengan labelnya add news. News news read label read news. Oke, lalu di sini adalah news create dengan title-nya news create news. Create news. Oke, save. Kita coba lihat apakah bisa. Kalau dia masih seperti ini tadi, bukan seperti ini, tapi dia berubah, berarti sudah aman. Oke, sudah aman. Sudah aman. Nah, kita coba lihat apakah bisa. Oke, ini home, masih index kan, karena dia home masih index. Kita coba ke about, tidak bisa, karena masih belum ada metodenya. Nah, control method is not found. Metode about-nya tidak ditemukan. Ya, tentu saja karena kita belum membuatnya. Maka itu kita buat dulu. Tambahkan controllernya pada home-nya. Function about tadi, return view about. Lalu function view publisher-nya juga dibuat di controller home-nya. Oke, kita buat public function about tadi. About return view about. Oke, tutup di sini. Nah, lalu public function lagi. Aduh, situnya salah. Public function publisher. Oke, lalu kurawal return view publisher tadi ya, publisher. Nah, karena functionnya atau metodenya adalah return view, maka berarti kita harus membuat view about dan indexnya juga. Oke, kita lihat bagaimana. Nah, ini tadi view index. Oh ya, view indexnya kita ubah dulu isinya seperti apa. Kita masuk ke index. Kita ubah jadi dari H3, headingnya dari heading 3 jadi heading 2. Heading 2 dengan menunya selamat datang di banghaji.com news. Di banghaji.com news. Oke. Lalu small yang bawahnya kita ubah dari kita hilangkan smallnya. Nah, oke, smallnya dihilangkan, paragrafnya kita ubah ininya. Kita buat banghaji.com news menyajikan kabar-kabar terkait information dan communication teknologi. Tadi Bang Haji ini juga ini ya. banghaji.com news menyajikan kabar-kabar terkait information dan communication technology. Kabar
kabar terkait information bukan dolar kebiasaan information and technology communication technology. Oke, bisa dititik boleh. Oke, sudah selesai yang anunya indeksnya. Lalu kita buat yang satunya juga. Kita buat dengan save all pada bukan save as. Tapi kalau tidak ada ya begini aja, kita buat baru, kita copy dari sini, copy untuk membuat view lainnya, yaitu view about-nya. Nah, karena dia masih tetap pakai extend layout, lalu di section kontennya juga sama, tapi isinya beda. About, lalu isinya oke, isinya paragraf pertama, bankhaji.com News merupakan portal berita information dan communication technology. haji.com News merupakan portal information dan communication technology. Oke, lalu paragraf keduanya titik tadi. Paragraf keduanya adalah bankhaji.com News dapat dikontak melalui email bankhaji kok jadi kecil .com news dapat dihubungi melalui email. Nah, di sini tadi kan ada i kan. I ini artinya italic seperti di Word italic supaya dia itu miring tulisannya. Nah, buat i. Nah, lalu kita tutup. Nah, italic Muhammad 651 Muhammad 651@gmail.com Muhammad 651@gmail.com @gmail.com. Oke, Muhammad. Oh ya, kita langsung save aja jadi about PHP. Oke. Email Muhammad 651@gmail.com. Nah, lalu yang barunya lagi kita langsung aja anunya di copy, lalu kita buat isinya view publisher dengan anunya headingnya publisher, lalu isinya penerbit portal berita ini adalah bankhaji.com News. Penerbit portal berita ini adalah bankhaji.com News. Oke. Save sebagai publisher. Oke, publisher PHP.
sudah semua. Nah, sekarang kita coba lihat apakah bisa tadi. Tadi kan tidak bisa kan untuk about dan namanya. Sekarang kita coba. Control R. Nah, sudah berubah untuk home-nya. Selamat datang di banghaji.com News. Banghaji.com News menyajikan kabar-kabar terkait information dan communication technology. Oke, sekarang kita masuk ke about. Oke, about-nya sukses, bisa. Banghaji.com News merupakan portal information dan communication teknologi. Nah, banghaji.com News dapat dihubungi melalui email muhammad651@gmail.com. Nah, ini tadi italiknya itu. Tulisannya jadi miring. Sekarang masuk publisher. Publisher, penerbit portal berita ini adalah banghaji.com News. Oke, berarti sudah aman sampai publisher. Nah, gimana untuk read news dan create newsnya? Nah, itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Yang pastinya kita pasti sudah tahu kalau kita klik ini tidak mungkin bisa karena tidak ada controller or its methodnya itu tidak ditemukan karena memang belum dibuat. Oke. Hmm. Oke, kita kanan sini dulu. Kita refresh. Nah, sekarang oh ya, ini sudah habis dari anunya untuk video materi 31-nya. Nah, lalu kita masuk ke yang bagian selanjutnya adalah mana dia? Bukan di sini. Oke. Nah, bagian 2-nya sekarang. Sekarang kita masuk untuk DML model. Nah, kita sudah belajar untuk DML model yang sebelumnya. Jadi itu tetap fresh, maka kita pastinya sudah tahu gimana cara pengerjaannya. Tapi ya memang ada pastinya beberapa hal yang beda untuk video yang sebelumnya dengan video yang sekarang. Kita anu dulu untuk news model. News model kalian bisa copy dari yang sebelumnya itu supaya kita tidak terlalu lama membuatnya. Nah, saya buka aja di sini yang baru. Kita buka Laragonnya ke www tadi, lalu terus ke sini yang folder sebelumnya. Ingat kita memakai folder code igniter baru dengan nama code app news. Kita bukan lagi menggunakan yang sebelumnya supaya dia fresh lagi. Kita membuatnya fresh lagi dari baru gitu. Oke, kita masuk ke app yang terus masuk ke model, cari model. Nah, kita sini news model, copy aja. Nah, copy, balik, masuk ke app news. Nah, masuk ke app lalu masuk ke models. Nah, Ctrl V. Nah, bagi yang nggak tahu gimana isi news model, uh, kalian bisa lihat di video selanjutnya. Oke. Nah, lalu di sini kita coba cari news modelnya. Nah, di sini kita ganti jadi DML kelasnya. DML dan juga untuk sininya nama filenya juga DML. Nah, kita ubah jadi DML semua. Oke, lalu dia sudah ditaruh di app lalu di models. Nah, lalu ke konfigurasikan kita database lagi seperti sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan database dan juga tabel kita yang ada di video sebelumnya itu, yaitu database news dan juga tabel berita. Jadi kita tidak perlu membuat database dan tabel baru. Oke, ke sini lalu kita masuk ke config-nya ini, ke config, ke database, cari database di sini, dia D. Nah, ini database ini. Nah, ingat yang dimasukkan adalah host name-nya, username-nya, lalu password dan database-nya. Kecuali untuk password, uh, password ini kalau misalnya database kalian memang ada password, maka dimasukkan. Kalau tidak ada, tidak perlu. Tidak perlu memasukkan password kalau memang tidak ada dari awal. Oke. Hostname localhost. Kalau kalian memang tidak mengubah namanya, maka tetapkan aja jadi localhost. Root sebagai username, karena itu memang username saya nggak saya ubah. Database-nya kemarin namanya news.
Kalau misalnya kalian uh, tidak ingat nama database kalian apa, lihat saja lagi di di aplikasi yang menampilkan database kalian. Tidak perlu uh, sok-sokan mengingatnya. Oke, sudah selesai di situ app config database tadi. Nah, nah ini dia isi DML modelnya tadi. Nah, silakan di pause video supaya kalau misalnya kalian uh, tidak melihat video sebelumnya, pause video ini dan diketik untuk di dalam DML model tadi. Ini bentuknya. Oke, di pause saja. Ini sudah semuanya ini. DML model itu berisi semua data modified language. Ada data update, insert, data delete, dan juga data read. Semuanya ada lengkap di sini. Oke, silakan di pause. Saya akan tetap lanjut. Oke, pertama untuk controller newsnya, kita akan buat function construct. Function construct dengan protected model. Nah, ini sini. Oke, sebentar ya. Kita, nah dia. Oke, masuk ke ini DML-nya ditutup, database ditutup. Oke, untuk ini apa itu? Ini semuanya ini ditutup aja ini karena sudah selesai supaya tidak terlalu banyak terbuka. Nah, oke, lalu nah, kita buat mana tadi itu controller. Oh ya, controller news. Kita buat controller news yang baru. Oke, anunya sini kita scopingnya tutup. Oke, controllers kelasnya news. Oke, kita menemukan namanya news. News juga. Oke, setelah itu kita buat protected modelnya. Protected model tutup, lalu function construct-nya. Function construct, lalu this model, nah panggil nama modelnya. This model sama dengan model app models DML, karena namanya tadi DML ya. Ingat slash yang dipakai itu adalah slash yang di bawah backspace dan semua namanya itu harus tepat ya. Misalnya kalau ada yang hurufnya kapital dari foldernya, maka harus dibuat kapital aja. Siapa tahu itu uh, sifatnya sensitif kodenya. Jadi harus tepat semua pemanggilan namanya. Pemanggilan namanya. Oke, lanjut. Lalu metode read. Function read. Public function. Function untuk read-nya. Oke. Read. Slug-nya, parameter slug-nya bisa false, jadi tidak perlu apa itu. Jadi dia bisa diisi, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak gitu. Oke. Slug sama dengan false. Lalu menunya
if slug sama dengan false, then data news this model data read berita, data bukan, data news, oke, data news sama dengan this model data read untuk tabel berita. Oke. Return view news all dengan datanya apa, tutup. Nah, lalu else data news this model data read berita. Nah, jadi maksudnya else-nya di sini bukanlah dia salah, tapi misal ini nih kalau dia read yang pertama if-nya ini untuk menampilkan data-data berita tapi judulnya aja. Ya, sedangkan yang di sini adalah detail dari judul berita. Dia menampilkan judul dan juga body. Nah ini kan views-nya kan di news detail, sedangkan di sini news all. Nah, kalau news all ini dia cuma menampilkan judul, sedangkan news detail dia menampilkan judul beritanya dan juga body dari beritanya. Itu perbedaan di sininya. Jadi bukannya dia salah, tapi dia hanya menampilkan view yang berbeda. Else data news sama dengan this model data read berita return view news detail data. Oke. Setelahnya kita membuat view news all dan news detailnya. Kita juga tetap lagi menganukan lagi ini pakai echo extend dan juga section lagi. Nah, kita bisa aja tadi kita panggil dulu entah apa layout misalnya, bukan layout tapi misalnya about ini about. Nah, kalau mau di ginian aja, misalnya ininya mau di copy, lalu di sininya ditaruhkan php echo this section, bukan this section, end section. Tutup PHP. Oke. Lalu kita isi news all dan news detail. Tetap pakai artikel berarti sininya pas saja tadi. Loh. Oke. kabar dari banghaji.com. Oke, banghaji.com news. Lalu
di sininya. Nah, ini untuk UL-nya. Nah, UL ini jadi dia itu untuk menampilkan judulnya nanti dia dalam bentuk link sehingga nanti kita bisa menampilkan news detailnya. Oke, ininya dihapus. Waduh, sebentar ya. Oke, PHP Echo UL ya, UL. Terus, oke, terus ini namanya. Ini kurawalnya dia ada di tempat yang berbeda ya. Oh, bukan Echo ya. Jadi for each dia yang di sini. For each. Nah, ini kurawal tutupnya. Oke. For each news SN. News ini anunya apa itu variabel variabel apa itu yang variabel database-nya. Oke. Lalu di bawahnya ini ada linknya. Kita lihat di sini. Oke, PHP Echo lagi. Oh, PHP Echo Anchor. Oke. Lalu di dalamnya ngambil dari newsread, lalu disambungkan dengan end slug-nya dari database-nya, ngambil slug, lalu ambil end judul juga, end judul. Oke, lalu titik koma, sudah selesai, habis. Oke, sudah habis untuk news all. Kita taruh di views, lihat views dengan nama news all. News all kan tadi? News all. Oke, news all. Sekarang untuk news detailnya kita copy aja dari sini. Copy lagi. Lalu, nah tapi di sini dia beda lagi. Dia nggak dalam bentuk UL-nya, tapi heading-nya yang anunya. Heading dan paragrafnya di dalam PHP-nya itu. Jadi ininya dihapus saja. UL ini hapus. Nah, lalu di atas, oh artikelnya terhapus juga. Ah, ininya malah terhapus artikel, penutup artikelnya terhapus. Hmm. Ah, sebentar. UL artikel. Oke, UL artikel. Lalu sininya untuk anunya. Ini jadi hapus. Oke,
ininya untuk PHP echo-nya, PHP for each-nya, bukan PHP echo. Dan isinya nanti diganti dengan end judul dan end body-nya. For each use tadi use as n. Oke. Kalau di sininya kita tutup PHP scroll tutup. Oke. Oke. Nah, sininya kita ya, ganti dia. Nah, ganti dengan PHP echo anchor kan kalau nggak salah anchor, oh echo aja. Oke, echo and judul titik koma tutup. Oke, sekarang untuk P nya PHP echo n sebagai body, n yang diambil adalah bodinya, tutup. Save sebagai news detail. Oke, news detail ya. PHP echo n judul n body untuk A2 dan P-nya ditutup. Oke. Dia harusnya bentuknya seperti ini. Oke, kita coba apakah bisa. Kita dulu refresh dulu. Oke, ditunggu ya. Ini karena banyak yang dibuka aplikasi jadi cukup lambat jadinya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba lihat read news-nya. Oke, sudah bisa. Karena tadi itu di anunya, gimana deh ya tadi itu? Sidebar ya, sidebar. Mana dia? Sidebar, view sidebar. Nah, karena tadi itu dia itu manggil uh, echo angkornya itu adalah untuk di uh, class news, di file news dengan metode read. Nah, jadi dia tidak error karena yang memang dipanggilnya itu adalah untuk controller news dengan metodenya read gitu. Nah, jadi dia pas saja sudah. Nah, kita sudah menampilkan news all. Sekarang kita coba untuk menampilkan news detail. Kita coba dengan ini judul baru. Sambil minum aja atau makan. Control method is not found. Sebentar ya. Controller method is not found untuk anunya. Ke news read-nya ya. News read. Sebentar ya. Metode read-nya public function slug false. If slug false, okay, data news. This model data read berita ya. Return views news all data. Else data news. This model
data read, berita, return view news. Oh, untuk ininya, slugnya saya belum berita dengan slugnya apa? Saya lupa ininya. Slug, slug. Oh, bukan slug ininya. Slug anunya dulu. Slug tanda kutip baru parameternya slug. Nah, oke. Sekarang kita coba. Nah, harusnya ini sudah terperbaiki. Kita coba lihat. Masih belum ya? Untuk Laragon sudah. Aduh, sorry. Data this mode. Select news, else data news. This model data read, tabel berita. Where slugnya dengan slug dan di dalam kurung yang lain. Return view news detail. Oke, coba kita lihat di news detailnya. Untuk ini news detailnya PHP PHP for each news as n. Oke, terus namanya gini. H2 PHP echo n judul. H2. Lalu PHP echo n body. Tutup juga. Oke. Lalu PHP. Sebentar ya. Masih sampai. Sebentar. Oh iya, sebentar. Coba saya lihat di sini. Ini untuk anunya, untuk tadi di ini bukan news detail tapi gimana? News ini. Else data news kan parameter kan. Sebentar. Ini judul baru. Padahal dia harusnya jadi bukan seperti itu ya, tapi seperti ini dia. Nah, harusnya seperti itu. Tapi dia salah. Sebentar. Apa di sininya ya? Mungkin aja dari news all-nya ya ada kekeliruan. Oke, UL PHP for each news SN. Oke, ini dipisah dulu. PHP echo anchor news read anchor di news read titik n $n lalu title $n judul titik koma ya lalu ditutup. Oke.
Tapi dia tidak menemukan, sebentar ya. News detail. Ah, bukan. Untuk function read-nya if slot false data ininya sudah pas, else data news this model, data news this model, data read berita slug slug. Oke, coba saya lihat di anunya, DML model data read-nya dulu. Siapa tahu saya ini bisa saja ada perbedaan mungkin di anunya. Sebentar ya. Data read-nya, data this db table if where anunya false data where key-nya where return data get receive tetap sama karena tidak memang ada tidak ada terlalu perbedaan, tapi ini tetap ada salah. Oh, apa mungkin sebentar ya, tapi itu kan untuk news read anunya. Kalau seperti itu, oh iya, berarti di situ ya, di sininya untuk account core-nya dia harus ditambah lagi karena tadi kan memang anunya, jadi dia kan pertama read news ini, nah, dia harus ditambahkan nanti itu kalau misalnya diklikkan ke yang link selanjutnya maka dia harus dibuat lagi slashnya supaya, nah ini tadi itu karena dia tersambung, karena uh, tersambung slugnya itu tersambung ke anunya, karena sini kan news read digabungkan n dengan slug untuk ke judulnya itu. Oke, kita coba ke anunya juga yang lain. Apakah sama? Bisa. Oke, framework PHP bisa. Tutorial PHP coding tutorial bisa. Oke, sudah pas semua. Tidak ada yang salah. Oke, berarti kita sudah selesai untuk newsread-nya. Nah, sekarang kita akan masuk eh, ke yang selanjutnya adalah kita belajar di HTML untuk insert. Oke. Oh ya, tapi tadi itu kan saya ada menunjukkan notepad. Ini adalah untuk kita kalau menanggulangi ketiadaan data. Jadi misalnya dia mencari apa itu sesuatu yang tidak ada, maka dia nanti eh, akan apa itu mengembalikannya saja ke, bukan dia menunjukkan error tapi mengembalikan dia ke view newsread-nya aja. Nah, sekarang kita anu aja, kita buat dia masih di dalam else tapi dia di sini if uh, if false data news then, jadi kurawalnya itu then return redirect to newsread, return redirect to newsread. Oke, lalu di sininya else lagi. Oh, sininya no. Nah,
else return view news detailnya ditaruh di sini, di else-nya. Nah, itu. Oke, sudah. View. Oke, itu dia. Kita coba apakah bisa tadi. Kan kita coba. Oke, ini judul baru bisa. Oke, sekarang kita coba untuk mencari misalnya, nah, ini judul lama. Apakah dia akan error atau dia kembali ke sini saja? Coba. Oke, dia hanya kembali ke sini. Berarti sudah pas. Dan tetap bisa bekerja kodenya untuk ke detailnya. Oke, oke. Sekarang kita melanjutkan untuk membuat eh, apa itu? Membuat formulir di create atau add news itu. Nah, nah, jadi ini kita unduh view untuk input news create-nya. Nanti saya akan taruhkan juga di anunya, di Google Drive-nya. Jadi tidak supaya tidak perlu kita membuat lama. Nah, saya ada juga sudah mengunduh news create-nya. Mana dia? Nah, saya ke model terus download. Nah, news create. News create-nya ditaruhkan ke Appviews juga. App, lalu ini views untuk, oh ya, pas. Nah, ini tuh, new script. Oke, di refresh. Oke, kita balik new script, lalu tambahkan metode create pada controller tadi yang ada di news. Nah, ini ya, function create helper form. Nah, kita akan memanggil formulir helper form, lalu return view-nya ke new script. Oke, ke mana ini? Nah, oke, ke news tadi. Nah, function buat aja jadi public function create. Nah, oke, lalu kita buat anunya pertama helper tadi kan, helper form. Oke, lalu di bawahnya adalah return view. Return view-nya adalah new script. Oke, tadi new script kan anunya. Coba saya tutup dulu ini config-nya. New script. Oke, betul. Lalu setelah itu kita akan membuat, nah, function insert-nya. Kita buat function insert. Kalau misalnya kalian tulis saja function, itu pun tetap jadi public function. Function insert. Oke. Kalau mau tulis komen ini boleh aja ditulis aja supaya kalian ngerti apa anunya. Tangkap kiriman data maksudnya. Judul. This request get var judul. Request get varian judul, dan di bawahnya body. This request get var, bukan itu, body kan harusnya. Ya, var body. Lalu di sini ya slug url title from
Oke, slug URL bukan maksudnya ya. Ini tadi untuk nangkep buat slug dari judul huruf kecil. Dengan huruf kecil terserah. Slug sama dengan URL title-nya, jadi ambil dari judul ditambahkan slug garis miring lalu true. Title diambil dari judul, anunya ini separatornya, lalu anunya tadi apa itu ya, true, jadi true, lowercase nya true, lalu validasi formnya. Nah, sini kita akan buat aturan array-nya, jadi judulnya harus diisi harus diisi, diperlukan, dan maksimumnya berapa. Nah, di sini nanti kita akan masukkan di antara required dan max length-nya ini adalah min length. Jadi artinya minimal pengisiannya harus segini setidaknya. Oke. Aturan sama dengan array judul max length. Oke. Untuk judul, karena dia array jadi harus sama dengan lalu arrow seperti ini ya, jangan cuma sama dengan ini aja ya, harus sama dengan lalu arrow-nya. Oke, required lalu ini. Nah, tanda yang garis lurus ini ada di backslash ya, yang ada di bawah backspace, tekan shift lalu tekan backslashnya itu. Min length, terbalik, min kalau ya min length misalnya dia ini kan 10 lah, 10 karakter setidaknya, baru max ya, maksimumnya adalah 100. Nah, koma, lalu untuk bodinya tidak perlu aturan yang terlalu hanya perlu required. Nah, hanya perlu required dan itu cukup. Nah, tidak perlu di koma karena memang tidak ada lagi, biar langsung titik koma aja, di save. Nah, lalu di bawahnya adalah untuk validasinya. Ini masih masih di dalam insertnya ini. Masih dalam insertnya. Oke. Sininya validasi sama dengan config service validation. Config service validation. Oke, sudah. Anunya bukan ini ya, ininya dia titik dua, service validation. Oke, lalu tutup sini, lalu validasinya lagi di bawah. Validasi sama dengan set rules untuk aturan.
koma, if validasi with request, validasi with request, this request run, this request run, oke, run dalamnya, then koma validasi, ini komen ya, validasi kompilasi data dan sistem si data simpan di bawahnya data array, data sebentar ya, ini data sama dengan array judul nah, jadi judul, lalu body jadi body, oke, lalu slug jadi slug, oke, kalau sini titik koma, malah jadi titik 2 deh. Oke, sudah. Lalu di sini lagi data this model data insert. Nah, jadi perbedaannya sini ini adalah kalau misalnya datanya valid, berarti nanti dia akan memunculkan apa itu pesan error bahwa datanya tidak valid. Kalau ini adalah untuk validnya, kalau misalnya valid ya munculkan ini, dan ini yang tengah ini adalah kalau misalnya datanya ini masuk atau enggak ke anunya, ke database-nya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Data sama dengan this model data insert, this model data insert berita, insert berita dengan datanya. Oke, lalu return redirect, to news creator. Oke, news create, lalu di sini else dan pesan sama dengan validasi get errors, session set flash data, pesan-pesan. Pesan-pesan. Data value, lalu return redirect back with input. Return redirect back, backnya lo, back with input. Oke. Oke, lanjut. Nah, kita lengkapi. Ini ditaruhnya di sini. Ini nih.
di bagian ini tadi, bukan di nih yang ada di tengah ini dia buatnya di apa itu di atas else ini. If data sama, sama dengan 1 atau true, pesannya dengan bukan itu kan, oh ya pesan yang itu ke pesan berhasil menambah berita baru. Berita baru. Oke. Koma session set flash data pesan-pesan. Set flash data pesan koma oke. Lalu else di bawahnya, else pesannya pesan gagal, di copy aja dari yang atas tadi oleh dia sama. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sininya jadi gagal menambah berita baru. Gagal menambah berita baru. Sudah semua untuk pesannya. Lalu, nah di sini kita pergi ke anunya, ke new script-nya tadi. Jadi kalau misalnya terjadi error validasi, maka isian yang ada pada form itu, baik itu judul ataupun pada bodinya, dia harus tetap ada. Dan kita akan menambahkan method old untuk menjaga isian tersebut sehingga tidak terhapus saat kita mengisinya. Karena kan pasti kita capek kan mengisi balik itu. Apalagi di bagian bodinya, tentu kita tidak mau terlalu banyak mengisinya. Tidak mau uh, ngisi lagi tuh nah, lama-lama ngisinya. Oke, masuk ke new script, ke judul dan cari value-nya. Value. Nah, ini kan judul. Nah, ini masuk ke value-nya ini. Value jadi ya, value-nya masih anu. Oke. Value bukan value. PHP echo old. Oke, old itu artinya yang dulunya, yang dimasukkan dulunya itu apa isi old untuk judul. Oke. Oh, PHP echo old judul. Nah, ini kalau untuk bodinya pada text area. Nah, di sini dia ditaruh text area. Ini kan untuk di dalamnya, tapi kita itu menaruhnya di sini. Nah, apa yang kita tulis nanti itu tetap akan ada gitu. Kecuali kita yang menghapusnya. Tapi kalau misalnya karena kesalahan atau error validasi, maka tidak akan dihapus. Echo old body. Gitu. Oke. Untuk di value-nya echo old judulnya ya, lalu echo old untuk bodinya. Oke.
Lanjut. Nah, terakhirnya kita tampilkan pesan validasinya itu di antara heading dan pembuka form. Jadi di heading 2-nya itu kita taruh, bukan di heading 2-nya, tapi di antara heading dan pembuka formnya itu ini. Dalam bentuk paragraf dan untuk menampilkan pesannya tadi itu yang kita, apa itu, kita perlukan itu, yang kita buat tadi. Oke. Di sini itu kan di antara, nah di antara pembuka form, di antara echo form open itu dan juga dan di atasnya, di bawahnya heading dan di atasnya echo form open. Oke. P echo, bukan PHP dulu, malah langsung echo ya. PHP if session, if if sessionnya di dalam kurung, session set get flash data pesan. Oke, lalu then di luar sini then pesan session get flash data pesan. Session get kurang arrownya data pesan. Oke, echo ul style color, echo ul ul style color red, style sama dengan color red. Oke, lalu di sininya titik koma lagi for each pesan as p, harusnya jadi p tadi saya lihat. Oh ya, as pesan sp, dan echo li titik p echo ul, echo link titik p. Oh, ini echo lagi, ini untuk penutup ul nya ul. Oke, sudah sampai situ. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk tampilannya. Refresh dulu ini. Oke, sekarang kita masuk ke create news. Oke, sudah. Oh ya, tadi itu, oh ini harusnya ditutup ya. Saya salah yang ini. Nah, dia harus ditutup pada garis miring. Kalau dia pembukanya seperti ini, maka setelahnya harus ditutup seperti ini. Oke, judul berita. Kita coba dulu untuk membuat error-errornya. Misalnya, judul berita.
saya gitu lah, saya. Terus ininya kosong. Oke. Dan altnya bisa bekerja ya. Altnya bisa bekerja. Judul field must be at least 10. Character inlet. Body field is required. Oke, itu adalah pesan peringatan pertamanya dulu. Oke, sekarang kita coba kalau dia kosong. Oke, kita kosong. Oke, nah di judul field is required, the body field is required. Oke, sudah pas berarti benar. Nah, sekarang kita coba untuk membuatannya. Kita coba untuk melihat apakah eh, kita bisa memasukkan data baru, berita baru itu, lalu kita coba lihat apakah pesan validasinya berfungsi, lalu kita lihat nanti di adminer apakah nanti data tersebut masuk. Oke, misalnya eh apa ya? Hmm, Kertas copy paper, misalnya lonjak, bukan lonjakin. Jadi kertas copy paper itu, kertas copy paper merupakan kertas yang yang murah, yang murah dan berkualitas sehingga dapat menjadi eh, menjadi alternatif bila kehabisan kertas unggulan lah. Oh, bukan alternatif bila bila budget, bila mencari kertas dengan budget rendah. Nah, oke. Oke, kita coba dulu untuk gimana kalau kita coba lihat apakah kalau misalnya judulnya tidak anu tidak diisi, apakah masih bisakah ini anunya si old kah, apa itu masih berfungsi kah old untuk bodinya. Oke, masih berfungsi. Berarti kita cuma melihat untuk apakah bisa terisi namanya tas copy paper. Oh, dia tidak menunjukkan kata-kata berhasilnya tapi tetap anu aja. Sebentar ya. News oh ini lain bukan ini. News out content link. News insert. Ini untuk news insert betul. News scriptnya. Ya tadi memang sudah bisa yang untuk yang lain tapi dia tidak apa itu? Sebentar ya. Atau mungkin bukan dia no, tapi dia di else ini pesannya.
karena dia ke anunya pesannya itu ada di else ini, bukan di anunya. Coba saya buat dulu ya. Saya cut ini. Aduh, ininya malah terhapus dia. Sebentar ya. Loh, nah, oke, kita masukkan di sini. Oke, terus anunya sebentar. Oh, berarti bukan gitu ya. Coba seperti itu. Coba sekarang kita coba kirim berita. Masih belum juga ya. Dia tidak menampilkan pesannya. Sebentar ya. Hmm, data, ah, pesan session get pas data echo your style. Lain sih ini kayaknya bukan. Itunya juga bukan sih, bukan ini. Ya itu ada di sininya, di function insertnya nih. Di waktu dia divalidasi ini dia mungkin. Atau mungkin dia itu harusnya dia di sininya. Hmm,
Nah, ya. Waduh, saya dari Barito itu masih tetap sama ya. Oke, tunggu sebentar. Tapi kita coba lihat dia nih, sini. Oke, jadi dia ada di sini masih ada semua ini. Slugnya, slugnya tetap sama. Ada read, news, read saya Barito itu yang ada di pojok kiri bawah ini. News read saya dari Barito. Lalu kertas kiki paper, kertas copy paper. Kita coba lihat isinya. Oke, ada. Kertas kiki paper juga ada. Oke. Berarti dia itu hanya tidak memunculkan anunya ini tadi. Pesan dia dari anu di news create ini. Sebentar. Atau mungkin dia seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin kalau memang dia seperti ini, tapi saya tidak tahu juga kalau misalnya uh, masih belum bisa-bisa saja, saya serahkan kepada kalian untuk anunya. Tapi setidaknya untuk fungsi-fungsi lainnya tetap berjalan. Untuk anunya pesannya itu karena itu adalah minor feature, saya serahkan kepada kalian untuk bagaimana menganunya, memperbaikinya nanti. Kalau misalnya sekali ini tidak bisa. Oke. Oh ya, memang bisa. Dia harus di sininya. Nah, berarti di sininya ya, di bawah data ini redirectnya harus di paling bawah. Nah, diganti di if data ini nih. Oke, berarti itu semua dari saya. Berarti ini sudah semua selesai. Yang dari video materi 31 selesai, 32 selesai, dan 33 selesai. Semuanya sudah selesai dan sudah berjalan sesuai dengan yang disampaikan oleh dosen saya. Saya tutup video saya di sini. Saya berterima kasih bagi kalian yang mau menonton. Maaf bila ada kekurangan kata ataupun ada yang kurang jelas dan saya minta maaf juga kalau misalnya video ini terlalu lama. Saya mohon maaf sekali lagi dan semoga video ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi kalian. Terima kasih. Saya tutup video ini. Selamat siang semuanya.